Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di pertemuan yang pertama. Bab pertama yang akan kita pelajari adalah reaksi pembakaran pada senyawa hidrokarbon. Tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna suatu senyawa hidrokarbon, serta dampaknya bagi manusia maupun bagi lingkungan. Tahukah kamu, asap kendaraan seperti mobil, bis, maupun motor menghasilkan asap hitam pekat yang dapat menyebabkan polusi udara. Selain asap kendaraan bermotor, asap pabrik dari kegiatan industri juga bisa menyebabkan polusi udara. Nah, asap yang bisa kalian lihat tersebut merupakan salah satu contoh dari hasil pembakaran hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari setidaknya atom karbon dan atom hidrogen. Kemudian, reaksi pembakaran adalah reaksi yang melibatkan gas oksigen. Reaksi pembakaran pada senyawa hidrokarbon dibagi menjadi dua. Ada reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Apa perbedaan dari reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna? Kita bahas ya. Reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran yang terjadi secara sempurna, yaitu yang menghasilkan gas karbon dioksida atau gas CO2 serta uap air atau H2O. Perhatikan contoh reaksinya. Misalkan di sini ada suatu senyawa berupa C3H8. C3H8 dikenal juga sebagai propana. Propana ini kalau di kehidupan sehari-hari biasanya digunakan sebagai gas LPG. Kemudian, C3H8 direaksikan dengan gas oksigen. Karena mengalami pembakaran sempurna, maka hasil reaksinya berupa gas karbon dioksida serta uap air. Ingat, pada pelajaran kimia, reaksi yang terjadi harus berada pada keadaan setara. Jadi, kita setarakan dahulu bersama reaksi berikut ya. Di sebelah kiri tanda panah ada 3 atom karbon. Maka, di sebelah kanan dari tanda panah juga harus terdapat 3 atom karbon. Sehingga di sini kita tambahkan angka 3 ya. Kemudian, di sebelah kiri dari tanda panah ada 8 atom hidrogen. Maka, di sebelah kanannya juga harus terdapat 8 atom hidrogen. Karena di sebelah kanan baru terdapat 2 atom hidrogen, maka di depannya kita kalikan dengan angka 4. Terakhir, di sebelah kiri dari tanda panah ada 2 atom oksigen, sedangkan di sebelah kanannya ada 3 dikali 2 sama dengan 6, lalu 4 dikali 1 sama dengan 4. Berarti totalnya ada 10 atom oksigen. Maka atom O yang berada di sebelah kiri dari tanda panah ini kita kalikan sama 5 ya, supaya sama-sama terdapat 10 atom oksigen baik di kanan maupun di kirinya. Secara lengkap, reaksi pembakaran sempurna dari C3H8 adalah sebagai berikut. C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 tambah 4H2O. Ciri khas dari reaksi pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon adalah dihasilkannya gas karbon dioksida serta uap air. Kemudian, kita bahas lagi reaksi pembakaran yang kedua, yaitu reaksi pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran tidak sempurna terjadi jika pada reaksi pembakarannya tidak terdapat jumlah oksigen yang cukup, sehingga selain gas karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan, maka akan dihasilkan pula gas karbon monoksida dan serbuk karbon halus. Contoh reaksinya adalah sebagai berikut. Masih dengan senyawa hidrokarbon yang sama, yaitu C3H8 ya, supaya kalian bisa melihat perbedaannya. Nah, jika senyawa ini mengalami reaksi pembakaran yang tidak sempurna, maka akan dihasilkan gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, karbon halus atau atom C, serta uap air. Sekarang kita akan menyetarakan lagi persamaan reaksinya. Jumlah atom karbon di sebelah kiri panah ada 3, sedangkan jumlah atom karbon di sebelah kanan panah juga ada 3. Maka, untuk jumlah atom C ini sudah sama ya. Selanjutnya jumlah atom hidrogen. Jumlah atom hidrogen di sebelah kiri panah ada 8, tapi jumlah atom hidrogen di sebelah kanan panah baru ada 2. Berarti yang bagian kanan ini, jumlah atom hidrogennya dikalikan sama 4 ya, biar sama. Terakhir adalah jumlah atom oksigen. Jumlah atom oksigen di sebelah kiri panah ada 2, sedangkan jumlah atom oksigen di sebelah kanan panah totalnya ada 7. Maka, atom oksigen di sebelah kiri kita kalikan 3,5 ya, biar sama-sama ada 7 buah atom O. Tapi, gak enak ya kalau koefisiennya ada koma-komanya gitu. Jadi, semua reaksinya kita kalikan 2 aja ya. Maka hasil reaksi setaranya adalah 2C3H8 tambah 7O2 menjadi 2CO2 tambah 2C tambah 2CO ditambah 8H2O. Nah,
Ciri khas dari reaksi pembakaran tidak sempurna adalah selain menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air, maka akan dihasilkan pula gas karbon monoksida serta serbuk karbon halus atau atom C. Baik, berdasarkan penjelasan tadi, bisa dilihat sendiri ya, pada pembakaran sempurna satu molekul C3H8 membutuhkan 5 molekul oksigen, sedangkan pada pembakaran yang tidak sempurnanya, satu molekul C3H8 hanya direaksikan dengan 3,5 molekul O2. Artinya, terdapat perbedaan jumlah oksigen yang direaksikan, sehingga berbeda pula senyawa yang dihasilkannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak dari reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon pada manusia maupun pada lingkungan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, setiap reaksi pasti memiliki hasil reaksi. Begitu pula dengan reaksi pembakaran. Terdapat beberapa zat hasil reaksi pembakaran, baik yang sempurna maupun pembakaran yang tidak sempurna. Berikut adalah contoh dan dampak-dampaknya. Yang pertama ada gas karbon dioksida. Pasti kalian sudah banyak yang mendengar ya tentang gas ini. Gas karbon dioksida merupakan salah satu jenis polutan yang dapat menyebabkan polusi udara. Selain itu, gas karbon dioksida juga merupakan salah satu jenis dari gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global maupun efek rumah kaca. Nah, jika gas karbon dioksida ini dihirup oleh manusia, maka akan menyebabkan gangguan sistem pernapasan, bahkan dapat menyebabkan hal yang terfatal yaitu kematian. Yang kedua, ada partikulat berupa karbon serta timbal. Kedua partikulat ini dapat menimbulkan iritasi pada kulit, gangguan saluran pernapasan, dan jika terhirup terlalu banyak, dapat merusak ginjal. Yang ketiga, ada gas karbon monoksida atau gas CO. Gas CO bersifat racun bagi manusia, karena dapat berikatan dengan hemoglobin dalam darah, membentuk karboksi hemoglobin, seperti pesaman reaksi tersebut. Hemoglobin yang seharusnya berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, tiba-tiba berikatan dengan gas karbon monoksida. Semakin banyak karboksi hemoglobin yang terbentuk, maka akan semakin sedikit pula jumlah oksigen yang dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang keempat, ada gas sulfur dioksida atau gas SO2 dan gas NOx. Asap kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar berupa bensin untuk bisa dikendarai. Komponen utama dari bensin adalah senyawa hidrokarbon. Selain senyawa hidrokarbon, bensin juga mengandung belerang atau sulfur. Maka, hasil pembakaran dari bahan bakar bensin tersebut antara lain adalah gas sulfur dioksida atau gas SO2. Diketahui pula bahwa selain oksigen, udara juga mengandung nitrogen. Sehingga, sejumlah kecil dari hasil pembakarannya adalah gas NOx. Gas NOx ini bisa gas nitrogen monoksida atau gas nitrogen dioksida ya. Baik gas SO2 ataupun gas NOx berpotensi untuk menyebabkan hujan asam. Jadi, ketika di atmosfer, kedua senyawa ini bereaksi dengan uap air, oksigen, maupun senyawa lainnya. Hasil dari reaksi tersebut adalah asam berupa asam nitrat dan asam sulfat. Kedua jenis asam inilah yang menyebabkan hujan yang turun menjadi bersifat asam, sehingga dapat merusak lingkungan dan berbahaya bagi manusia. Itu tadi tentang zat hasil pembakaran dan dampak-dampaknya bagi manusia maupun bagi lingkungan. Sebelum menyelesaikan video ini, silakan jawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah perbedaan antara pembakaran yang sempurna dan pembakaran yang tidak sempurna? Kedua, menurut pendapatmu, manakah yang lebih berbahaya? Pembakaran yang sempurnakah atau pembakaran yang tidak sempurna? Jelaskan menurut pendapatmu. Yang ketiga, tuliskan reaksi pembakaran sempurna dan pembakaran yang tidak sempurna untuk senyawa CH4. Yang keempat, secara singkat, tuliskanlah dampak dari zat-zat hasil pembakaran. Dan yang terakhir, menurut pendapat kamu, solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek dari reaksi pembakaran? Sekian tentang pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna, dampak dari reaksi pembakaran, serta solusi untuk mengurangi dampak dari reaksi pembakaran. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.